Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Abu Nawas dan Raja Palsu. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar bahwa Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana. Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat Baginda Raja kini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai Paduka Raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab Raja Palsu tersebut. "Tapi bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik Harun ar-Rasyid, bukan milik saya," sahut Raja Palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa Baginda Raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah, kalau begitu aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Kalau cuman itu aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya Raja Palsu. "Saya butuh 1000 keping Paduka Raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Pada keesokan harinya ia bagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerimanya seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda Raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak Baginda Raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas. Mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberikan uang palsu.
bentak Baginda Raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat Baginda Raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu Yang Mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik Baginda Raja. "Maaf Paduka Yang Mulia, kita semua tahu bahwa Paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya Paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada Paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda. Tidak mungkin jadi anak sapi. Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar?" tanya Abu Nawas. "Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu?" kata Baginda Raja balik bertanya. "Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu, dan saya pun membenarkan mereka. Namanya saja pemberian raja palsu, jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia dianggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, dahulu ada sebuah keluarga yang sangat menghormati bulan Ramadan. Mereka adalah keluarga beragama Majusi, yaitu suatu aliran yang menyembah api. Suatu hari, anak mereka yang masih kecil makan di tengah pasar pada siang hari. Si anak tidak mengetahui bahwa hari itu adalah bulan Ramadan, di mana umat Muslim tengah menunaikan ibadah puasa. Mendapati hal itu, sang ayah memarahi anaknya dan sampai memukulnya. "Seharusnya engkau pandai menghormati umat Muslim. Mereka sedang menjalankan puasa, tapi mengapa kamu tidak tahu diri dengan cara makan di tengah pasar?" kata ayah Majusi menasihati. Setelah mendapat peringatan keras dari ayahnya, anak Majusi itu tidak lagi berani makan di siang hari ketika bulan Ramadan tiba. Beberapa minggu kemudian, ayah Majusi tersebut dikabarkan meninggal dunia. Lalu tiba-tiba salah seorang ulama setempat bermimpi bertemu dengan ayah Majusi. Dalam mimpinya ia melihat bahwa ayah Majusi itu sedang berada di istana megah di surga. Merasa penasaran, ulama itu memberanikan diri untuk bertanya, "Mengapa engkau masuk surga? Bukankah engkau seorang Majusi?" Ayah Majusi itu menjawab, "Iya betul.
Tetapi saat tiba waktu kematian, aku mendengar suara, "Wahai para malaikatku, jangan kalian biarkan orang itu meninggal sebagai majusi. Muliakanlah dia dengan Islam, karena dia telah menghormati bulan Ramadan." Ternyata sebelum meninggal dunia, majusi itu mendapat hidayah dari Allah sehingga meninggal dalam keadaan Islam. Ia mendapat kemuliaan dan tempat kembali yang baik karena sebab penghormatannya terhadap bulan Ramadan. Begitulah Allah memuliakan orang yang menghormati bulan suci Ramadan. Apalagi bagi muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, ia akan mendapat kemuliaan dan ganjaran istimewa di sisi Allah. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin yang diceritakan oleh Syekh Utsman bin Hasan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang salah? Sebelumnya telah diceritakan bahwa Abu Nawas itu pernah bekerja kepada majikan yang sangat pelit dan akhirnya memilih untuk berhenti setelah ia mengerjai majikannya tersebut. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja kepada saudagar yang lain, dan majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah bekerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tak pernah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tak langsung membeli ketiga telur itu, melainkan ia membelinya satu persatu, hingga untuk membeli ketiga telur itu dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau ini orang baik. Namun ada satu kekurangan kamu. Kamu itu kerjanya lamban sekali." Mendapat teguran dari sang majikan, Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigap Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah Tuan. Tapi saya jamin hal itu tak akan terulang kembali untuk kedepannya. Saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun tetap mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan Majikan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Coba carikan aku tabib Abu Nawas, aku sudah berat dengan sakitku ini." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku kan hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi ini kok kamu ajak orang banyak?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Ini biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi gini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat kan biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan.
Tapi karena saya khawatir Tuan tak bisa disembuhkan, ya jadi saya ajak juga tukang penggali kubur, kata Abu Nawas mencoba menjelaskan. Adas Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja, balas sang majikan sambil menepuk jidatnya. Sayembara Abu Nawas dalam mencari anak angkat. Alkisah, di kampung Abu Nawas ada seorang saudagar kaya bernama Tuan Amin. Hartanya melimpah dan mempunyai peternakan yang besar. Semua kekayaan yang dimilikinya tak membuatnya lupa diri. Ia tetap rajin beribadah, ia juga sering menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Meskipun Tuan Amin hidup bergelimang harta, tapi ia selalu merasa kesepian. Apalagi setelah wafatnya sang istri karena menderita suatu penyakit. Dan dari pernikahannya dulu, Tuan Amin tidak dikaruniai seorang anak pun. Inilah yang membuat Tuan Amin bingung. Pada siapa ia harus mewariskan semua kekayaannya? Hingga pada akhirnya Tuan Amin mempunyai inisiatif untuk mencari anak angkat. Keinginannya itu lalu ia ungkapkan kepada Abu Nawas. Abu Nawas, gimana menurutmu kalau aku mengangkat seorang anak untuk menjadi anak asuhku? Aku ini sudah tua Abu Nawas. Mungkin umurku juga gak lama lagi. Aku ingin supaya hartaku ada yang mewarisinya, tutur Tuan Amin. Bagus itu Tuan Amin, aku sangat mendukungnya, timpal Abu Nawas. Tapi aku bingung Abu Nawas, ujar Tuan Amin. Bingung kenapa Tuan? Atau jangan-jangan Tuan ingin menikah lagi ya? Celetuk Abu Nawas dengan nada menggoda. Ah enggak Abu Nawas, sudah gak ada keinginanku menikah lagi. Di sisa hidupku yang tinggal sedikit ini, aku hanya ingin menghabiskan waktu untuk beribadah, jawab Tuan Amin. Lantas, apa yang membuat Tuan Amin bingung? Tanya Abu Nawas. Gimana caranya ya? Aku ingin punya anak asuh, tapi anak itu harus benar-benar jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Ya, biar semua hartaku ada yang merawatnya dan menjadi berkah. Kamu ada solusi nggak Abu Nawas? Tanya Tuan Amin. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memutar otak untuk mencari jalan keluarnya. Tidak berapa lama, akhirnya Abu Nawas pun tersenyum. Itu pertanda ia sudah menemukan ide yang cemerlang. Tenang Tuan Amin. Soal itu biar aku yang mengaturnya. Aku punya rencana yang tepat, ucap Abu Nawas. Rencana gimana itu? Coba katakan padaku, pinta Tuan Amin. Minggu depan suruh semua anak-anak kecil di kampung kita untuk berkumpul. Dan kita adakan sayembara Tuan, usul Abu Nawas. Loh, kenapa harus minggu depan Abu Nawas? Kenapa enggak besok pagi saja? Tanya Tuan Amin heran. Sudah, Tuan Amin percayakan saja padaku, ujar Abu Nawas. Baiklah, aku ikuti saja rencanamu, balas Tuan Amin. Setelah seminggu berlalu, semua anak-anak di kampungnya diundang. Mereka berkumpul di rumah Tuan Amin. Baik anak orang kaya maupun anak orang miskin, semua berkumpul menjadi satu. Tidak lama kemudian, keluarlah Tuan Amin dan Abu Nawas berdiri di hadapan anak-anak tersebut. Lalu Abu Nawas berkata kepada mereka, "Anak-anakku semua, kalian dikumpulkan di sini karena Tuan Amin akan mengangkat seorang anak yang nantinya akan mewarisi kekayaannya. Tapi sebelumnya aku akan membagikan sesuatu kepada kalian," ucap Abu Nawas. Apa yang akan Tuan bagikan? Tanya salah satu anak. Aku akan membagikan benih bunga ini. Nah, nanti siapa yang bisa membuat benih ini tumbuh dan berbunga paling indah, dialah yang akan diangkat menjadi anak Tuan Amin.
Aku kasih waktu 1 bulan untuk kalian, kata Abu Nawas menjelaskan. Semua anak mendapatkan beberapa butir benih. Mereka lalu merawatnya dengan sukacita. Sementara itu ada seorang anak yang tak bisa membuat benih itu menjadi tumbuh. Dia adalah anak yang miskin. Ia hanya tinggal bersama neneknya yang sudah tua, karena kedua orang tuanya pergi merantau keluar Baghdad. Anak itu pun merasa sedih. Kemudian ia berkata kepada neneknya, "Aku sudah merawatnya dengan baik, Nek, tapi kenapa benih ini tak juga tumbuh?" Sang nenek lalu menyarankan untuk mengganti potnya dengan pot yang lebih baik. Anak itu lalu mengganti tanah dan potnya dengan tanah dan pot yang terbaik. Ia merawat benih itu dengan telaten, disiraminya benih itu tiap hari. Namun benih itu tak juga tumbuh. Sedih sekali hati anak itu. Sebulan pun berlalu. Itu artinya waktu yang ditentukan telah tiba. Semua anak berkumpul di halaman rumah Tuan Amin, termasuk si anak miskin tersebut. Banyak dari anak-anak membawa pot yang berisi tanaman bunga. Dari yang bunganya hanya 1 sampai yang bunganya banyak. Dan daunnya juga lebat. Tapi si anak miskin itu hanya membawa pot berisi tanah tanpa ada tanaman bunga sama sekali. Dan banyak pula anak-anak yang sama dengannya, membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tidak lama kemudian, Abu Nawas dan Tuan Amin keluar menemui mereka. Dilihatnya beberapa pot berisi bunga yang dibawa mereka. Tiba-tiba Abu Nawas mendengar isak tangis dari salah satu anak yang ikut berkumpul. Dialah si anak miskin yang biji bunganya tak tumbuh. Abu Nawas dan Tuan Amin segera menghampirinya. "Kenapa kamu menangis?" tanya Abu Nawas. "Maafkan saya, Tuan, saya sudah merawat benih ini dengan baik, tapi benih ini tak mau tumbuh, Tuan," jawab si anak sambil menangis terisak. Abu Nawas pun tersenyum mendengar pengakuan anak miskin itu. Lalu ia langsung mengumumkan di hadapan mereka bahwa anak yang bernama Ali Mustafa yang menjadi pemenangnya dan akan menjadi anak angkat Tuan Amin. Mereka pun heran dengan keputusan Abu Nawas, terutama anak-anak yang membawa pot berisi tanah tanpa tanaman bunga. Tuan Amin kemudian mempertanyakan keputusan tersebut, karena Abu Nawas memutuskannya dengan begitu cepat. "Abu Nawas, apa sudah benar keputusanmu itu? Kenapa tidak kau periksa satu-satu tanaman yang mereka bawa?" Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas menjelaskan, "Tuan Amin, kenapa saya memilih Ali? Karena dia adalah anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab. Benih yang aku bagikan kepada mereka semuanya adalah benih pilihan, benih yang paling bagus dan sudah pasti tumbuh. Makanya Ali yang menjadi pemenangnya, karena tanaman bunga yang dibawa Ali adalah tanaman yang paling bagus, paling banyak bunganya, dan paling lebat daunnya. Itu membuktikan Ali adalah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Ia pandai merawat tanamannya dan ia sangat bertanggung jawab, hingga tanamannya menjadi yang terbaik. Dan yang tak kalah penting, Ali juga jujur. Nah, kalau anak-anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa ada tanaman bunga, itu berarti mereka tidak jujur atau juga mereka tidak pintar," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, Tuan Amin memuji akan kecerdikan Abu Nawas. "Bukankah Tuan mencari anak yang jujur, pintar, dan bertanggung jawab?" ucap Abu Nawas kepada Tuan Amin. Ali Mustafa akhirnya diangkat menjadi anak Tuan Amin dan berhak mengelola aset kekayaan Tuan Amin. Usut punya usut, kenapa Abu Nawas mengatakan bahwa anak yang membawa pot hanya berisi tanah tanpa tanaman bunga adalah tidak jujur?
karena seminggu sebelumnya Abu Nawas telah menceritakan kisah yang hampir sama kepada mereka semua, yaitu tentang kejujuran dalam biji rebusan. Dan itu juga kenapa Abu Nawas menunda waktu seminggu untuk membuat sayembara. Adapun anak yang menangis karena bijinya tidak tumbuh, itu karena dia tidak tahu cara merawat biji tanaman hingga terlalu banyak menyiraminya sampai membuat bijinya busuk. Roti penolak miskin. Kita pasti sudah tahu bahwa Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang sangat terkenal akan kecerdikannya. Bukan hanya cerdik, tapi ia juga terkenal akan kelucuannya. Hal inilah yang membuat orang-orang merasa betah kumpul bersamanya. Kehadiran Abu Nawas seolah bagaikan magnet. Dimanapun ia berada selalu dikerumuni oleh kawan-kawannya. Dan ternyata di balik tingkah lucunya, Abu Nawas juga merupakan sosok yang sangat dermawan. Meskipun hidup pas-pasan, ia selalu menyisihkan rizkinya untuk orang-orang miskin. Kisah ini bermula ketika ada dua sahabat karib yang mana mereka sama-sama berprofesi sebagai seorang pengemis. Mengetahui akan kedermawanan Abu Nawas, kedua pengemis ini berinisiatif mendatangi rumah Abu Nawas. Maka pergilah kedua orang ini menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di depan rumah, pengemis pertama berkata, "Ya Allah, semoga Engkau memberiku rizki dengan kemurahan-Mu." Dan pengemis kedua pun berkata, "Ya Allah, karena Abu Nawas dermawan, semoga ia mau memberiku rizki." Abu Nawas yang sedang berada di dalam rumah mendengar doa kedua pengemis itu. Ia pun kemudian membukakan pintu. Pengemis pertama diberi uang 2 dirham, sedangkan pengemis kedua yang menyebut namanya diberi sepotong roti. Bila diuangkan, harga sepotong roti itu ternyata setara dengan uang 2 dirham. Ketika menerima sedekah dari Abu Nawas, reaksi keduanya berbeda. Pengemis pertama tampak ikhlas dan bersyukur, sedangkan pengemis kedua merasa kecewa. "Kawan, kamu diberi apa sama Abu Nawas?" tanya pengemis kedua. "Aku diberi uang 2 dirham, jawab pengemis pertama. "Aku cuma diberi sepotong roti," sesal pengemis kedua. Pengemis kedua lalu meminta kepada kawannya untuk menukarkan roti yang didapatkan dengan uang 2 dirham milik pengemis pertama. "Ya sudah kawan, gini saja, kamu ambil rotiku ini. Ini kan bisa buat makan anak-anakmu. Nah, uang 2 dirham itu kamu berikan kepadaku," tawar pengemis kedua. Pengemis pertama tidak keberatan, karena memang sekarang ia lebih membutuhkan makanan. Toh nilainya sama saja. Ia pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di rumah, pengemis pertama kaget bercampur bahagia. Karena ternyata saat ia membuka bungkusan roti, ia mendapati uang 100 dinar. Ternyata Abu Nawas sengaja menyelipkan uang itu di bungkusan roti. Dan pada hari berikutnya, hal itu pun terjadi kembali. Pengemis kedua menawarkan rotinya lagi. Karena pengemis pertama sudah mengetahui apa yang ada di dalam roti tersebut, ia pun dengan girang menyetujuinya. Begitulah seterusnya sampai sebulan lamanya. Pengemis pertama yang kini sudah mempunyai uang banyak, tak lagi menjalani profesinya sebagai pengemis. Ia gunakan uang tersebut untuk modal usaha. Sedangkan pengemis kedua masih tetap menjalani job desk-nya sebagai pengemis. Hingga pada suatu hari, saat dia kembali mengemis di rumah Abu Nawas bertanya kepadanya, "Emang belum cukup yang aku berikan kepadamu kemarin-kemarin itu?" Dengan sedikit bingung, pengemis kedua menjawab,
Loh, tiap hari tuan kan hanya memberiku sepotong roti. Terus aku jual saja roti itu kepada kawanku seharga 2 dirham. Tersentaklah Abu Nawas mendengarnya. Tapi karena peristiwa tersebut, Abu Nawas mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Waktu pertama kali kedua pengemis itu datang ke rumahku, pengemis pertama berdoa mengharap kemurahan Allah, maka Allah pun memberikan rezeki dan kemurahan kepadanya. Sedangkan pengemis kedua berdoa mengharap kemurahanku, maka Allah haramkan pengemis kedua atas pemberianku, walaupun aku ingin memberinya. Sungguh ini membuatku sadar bahwa Sang Pembuat takdir tak dapat terkalahkan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." Resep kaya ala Abu Nawas. Dalam sebuah kehidupan, hampir semua kebutuhan kita membutuhkan biaya. Itulah mengapa kita harus bekerja mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk Abu Nawas dan juga orang-orang pada zamannya. Walaupun terkenal dengan kehidupannya yang sederhana dan biasa-biasa saja secara ekonomi, bukan berarti Abu Nawas tidak tahu cara menjadi orang kaya. Bahkan sudah sering dia mendapatkan hadiah pundi-pundi uang dari Baginda Raja. Tapi sesering itu juga ia menyedekahkan sebagian besar hadiahnya kepada yang lebih membutuhkan. Dan di kisah kali ini kita akan diberikan tips oleh Abu Nawas bagaimana caranya menjadi orang kaya, ya minimal menjadi orang yang berkecukupan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari Baginda Raja memerintahkan semua menterinya untuk berkumpul di istana. Setelah semua menterinya berkumpul, Baginda Raja lalu menyampaikan maksudnya. "Kalian semua aku undang ke sini karena ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Yang pertama, aku mengucapkan terima kasih kepada kalian karena selama ini kalian telah bekerja keras ikut membantu mengurus negeri yang kita cintai ini. Dan yang kedua, hari ini adalah hari jadi negeri kita. Jadi, sebagai rasa terima kasihku, kalian semua akan mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Mendengar hal itu, para menteri istana bersorak kegirangan. "Terima kasih Paduka yang mulia," kata salah satu menteri. Di tengah suasana kegembiraan itu, tiba-tiba salah satu menterinya bertanya, "Paduka yang mulia, bukankah Abu Nawas juga sering membantu menangani masalah yang ada di dalam negeri kita? Dia juga sering menghibur Paduka, tapi kenapa dia tidak diundang?" Seketika Baginda Raja tersadar. Ia hampir saja melupakan seseorang yang sangat ia kagumi akan kecerdikannya. "Wah, terima kasih menteriku, hampir saja aku lupa," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas. Dan tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Sesaat Abu Nawas sempat terkejut karena yang ia lihat tidak seperti biasa. Seluruh menteri istana berkumpul tanpa ada satu orang pun yang tak hadir. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil saya? Sepertinya ada masalah yang serius ini," tanya Abu Nawas. "Oh tidak Abu Nawas, gak ada masalah apa-apa. Justru ini adalah hari yang penuh kebahagiaan," balas Baginda Raja. "Alhamdulillah kalau begitu Paduka. Tapi ada tujuan apa saya dan semua menteri istana diperintah menghadap Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. Baginda Raja lalu memberitahu bahwa Baginda Raja akan memberi hadiah kepada menterinya, termasuk Abu Nawas. Hadiah yang akan dibagikan tersebut sebagai wujud terima kasih Baginda Raja kepada orang-orang yang telah berjasa ikut andil mengurus negeri dan rakyatnya.
Kemudian Baginda Raja mengajak Abu Nawas dan semua menterinya memasuki ruangan besar yang penuh dengan perhiasan emas. Sekarang kuhadiahkan kepada kalian sebuah kebebasan sampai waktu yang telah aku tentukan. Silahkan peganglah apa yang diinginkan kalian yang ada di dalam ruangan ini, dan itu akan menjadi milik kalian, teriak Baginda Raja. Spontan para menteri berhamburan mencari sesuatu yang mereka senangi. Masing-masing berebutan untuk menyentuh perhiasan yang paling besar agar bisa dimilikinya. Sedangkan Abu Nawas sendiri hanya terdiam. Ia sama sekali tidak ikut memperebutkan hadiah. Ia tetap berdiri di samping Baginda Raja. Melihat hal itu, tentu Baginda Raja menjadi heran. "Loh Abu Nawas, kenapa kamu diam saja? Kamu nggak butuh hadiah emas?" tanya Baginda Raja. Ditanya seperti itu, Abu Nawas justru cengengesan sambil terus menatap Baginda Raja. Dan tanpa diduga, dari belakang Abu Nawas memeluk Baginda Raja sangat erat. Abu Nawas, apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan?" teriak Baginda Raja kesakitan. Baginda Raja berusaha berontak, namun Abu Nawas semakin erat memeluknya, hingga Baginda Raja pun tak berdaya melakukan sesuatu. "Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Lepaskan aku Abu Nawas," teriak Baginda Raja. Kali ini Baginda Raja berontak sekuat tenaga dan akhirnya membuat Abu Nawas terpental jatuh. Ketika Abu Nawas hendak berdiri dan beranjak, Baginda Raja mengumumkan bahwa waktu yang telah ditentukan telah habis. Dari seluruh menteri terlihat masing-masing memegang beberapa perhiasan emas yang berhasil mereka dapatkan. "Emas yang ada di tangan kalian sepenuhnya adalah milik kalian. Silakan dibawa pulang," kata Baginda Raja. Maka satu persatu para menterinya mohon diri pamit pulang. Begitu juga dengan Abu Nawas. Ia mohon pamit kepada Baginda Raja. "Tunggu Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Aku masih ada urusan sama kamu," ucap Baginda Raja. Baginda Raja lalu menanyakan kepada Abu Nawas perihal tingkah anehnya yang tiba-tiba memeluk dirinya. "Sebelumnya maaf Paduka yang mulia, semua menteri Paduka adalah orang-orang yang bodoh. Mereka lebih memilih beberapa harta Paduka. Padahal jika mereka memilih Paduka, niscaya mereka akan memiliki semua harta itu. Aku melihat semua harta Paduka sangat aku sukai, hingga rasanya sayang sekali jika aku hanya memilih salah satunya. Maka aku memeluk Paduka agar Paduka menjadi milikku dan aku bisa memiliki semuanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Maksudmu gimana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Begini Paduka yang mulia, kebanyakan manusia di dunia ini itu bodoh Paduka. Mereka lebih memilih harta dunia ketimbang pemilik sejatinya, yaitu Allah. Banyak manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan sebagian kecilnya saja. Padahal kalau mereka mau memilih dan memiliki Allah, niscaya bukan hanya semua yang ada di muka bumi ini yang akan menjadi miliknya, melainkan Allah pun menjadi miliknya. Dan jika Allah telah menjadi miliknya, semuanya akan ia dapatkan. Ya itulah alasan kenapa saya memeluk Paduka. Dengan begitu saya telah memiliki Paduka, jadi semua yang Paduka miliki kini menjadi milikku juga, termasuk istana dan harta seisinya," ujar Abu Nawas cengengesan. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Maka sebagai hadiahnya kepada Abu Nawas, Baginda Raja mempersilahkan untuk memilih sendiri hadiah dan mempersilahkan Abu Nawas mengambil hadiah sebanyak yang ia inginkan. Akhirnya tanpa bersusah payah dan berebutan, Abu Nawas bisa mendapatkan hadiah emas yang lebih banyak daripada para menteri istana.
rela dimangsa macan demi tanggung jawab. Di antara penduduk kota Baghdad, Abu Nawas dikenal sebagai sosok pemberani, pekerja keras, penuh semangat dan giat. Dimanapun Abu Nawas berada, kawan-kawannya berkumpul mengerumuninya. Mereka selalu ingin mendengarkan kisah jenakanya. Dan suatu kali, saat Abu Nawas nongkrong di warung bersama kawan-kawannya, datanglah seorang saudagar kaya. Saudagar tersebut mengatakan bahwa dirinya sedang membutuhkan seseorang yang pemberani. Orang-orang di situ langsung menunjuk ke arah Abu Nawas. "Wah, Tuan datang di tempat yang tepat, karena di sini ada orang yang terkenal pemberani, Tuan," ucap mereka. "Siapa dan mana orangnya?" tanya si saudagar. "Itu dia orangnya, Tuan," jawab mereka sembari menunjuk ke arah Abu Nawas. Kemudian saudagar kaya itu segera menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, apa kau bersedia bekerja untukku? Aku akan memberimu bayaran yang besar dan juga ada bonusnya," tutur saudagar tersebut. "Itu sih tergantung. Kalau bayarannya cocok, aku siap melakukannya," balas Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku besok akan pergi berdagang keluar kota. Nah, tugasmu mengawal perjalananku," ucap si saudagar. "Cuma mengawal, tidak ada tugas lain?" tanya Abu Nawas memastikan. "Iya Abu Nawas, tugasmu hanya mengawal agar aku selamat sampai tujuan," jawab saudagar tersebut. "Baiklah, aku setuju. Tapi aku butuh uang untuk keluargaku selama aku tinggalkan," balas Abu Nawas. Kemudian saudagar tersebut memberi Abu Nawas sejumlah uang. Dan pada esok harinya, Abu Nawas dan saudagar kaya itu mulai melakukan perjalanannya. Di sepanjang perjalanan Abu Nawas dengan penuh waspada mengawasi dan mengawal si saudagar. Di tengah perjalanan, saudagar tersebut meminta untuk beristirahat sebentar. Mereka pun duduk di bawah naungan pohon besar. Abu Nawas turunkan barang bawaan dari punggung keledai itu, biar dia ikut istirahat, pinta si saudagar. "Waduh, maaf nih Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya kan hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Si saudagar terpaksa melakukannya sendiri. Ia menurunkan semua barang bawaan dari punggung keledai. Dan tak berapa lama, si saudagar itu kembali berkata, "Aku lapar Abu Nawas, cobalah kau buat makanan untuk kita." Lagi-lagi Abu Nawas menjawab dengan alasan yang sama. "Maaf Tuan, sesuai dengan perjanjian, tugas saya hanya mengawal dan menjaga keselamatan Tuan," sahut Abu Nawas. Untuk kedua kalinya, si saudagar melakukannya sendiri. Ia memasak makanan daging kelinci yang lezat. Aromanya sangat menggugah selera makan, hingga membuat Abu Nawas tak sabar untuk segera mencicipinya. Dan setelah selesai memasak, saudagar itu berkata kepada Abu Nawas, "Kemarilah Abu Nawas, kita makan sama-sama," ajak saudagar kaya. "Baiklah Tuan, rasanya juga aku gak enak terus-terusan menolak perintah Tuan," timpal Abu Nawas. "Wah, luar biasa. Masakan Tuan ini lezat sekali. Harusnya Tuan buka restoran, pasti banyak pembelinya," puji Abu Nawas. "Kamu kalau memuji orang pintar juga ya Abu Nawas," balas si saudagar sambil tersenyum. Setelah mereka selesai makan dan beristirahat, maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini mereka berjalan melewati hutan belantara. Pemandangan indah dan sejuk membuat perjalanan semakin menyenangkan.
Namun dikala mereka sedang asyik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas terkejut dan ketakutan. "Kenapa kau tak bilang kalau hutan ini ada hewan buasnya?" tanya Abu Nawas panik. "Dari pertama kan sudah aku katakan, aku butuh seorang pemberani untuk mengawal perjalananku," balas si saudagar. "Ayo Abu Nawas, tunjukkan keberanianmu. Selamatkan aku dari hewan buas itu, karena itu adalah tugasmu," kata si saudagar melanjutkan. "Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri sendiri saja belum tentu bisa, apalagi menyelamatkan saudagar itu," ucap Abu Nawas dalam hati. "Ayo Abu Nawas, apa yang harus kita lakukan sekarang?" teriak si saudagar. Abu Nawas yang dalam keadaan panik pura-pura bersikap tenang dan berkata, "Sabar Tuan, tenang. Begini caranya." Secepat kilat, Abu Nawas langsung lari terbirit-birit. Yang terpenting dalam pikirannya saat itu adalah menyelamatkan diri dari hewan buas. Tentu hal itu membuat si saudagar marah. Bukannya melawan si macan untuk menyelamatkannya, tapi malah lari kabur meninggalkannya. Abu Nawas yang lari itu pun menarik perhatian si macan. Si macan segera berlari ke arah si saudagar dan Abu Nawas. Mengetahui macan itu berlari ke arahnya, si saudagar pun takut bukan main. Tapi apalah daya, ia hanya bisa meringkuk di tanah dengan gemetaran dan penuh ketakutan. Sementara Abu Nawas sambil berlari kencang, ia sempat menoleh ke belakang. Ternyata macan itu mengejar dirinya dan meninggalkan si saudagar bersama keledainya. Si saudagar luput dari ancaman binatang buas itu. Ketika merasa dirinya telah aman, si saudagar itu hanya bisa terduduk di bawah pohon. Beberapa kali menghela nafas panjang, detak jantungnya kencang, ketakutan masih menyelimutinya. Dan setelah beberapa saat, si saudagar itu pun sudah tenang dan rasa takutnya sudah hilang. Tapi kini ekspresi wajahnya dipenuhi dengan amarah dan geram. Ia tak habis pikir, kenapa Abu Nawas yang seharusnya menjaganya malah lari kabur meninggalkannya. Dalam hati ia pun mantap akan melaporkan pengkhianatan Abu Nawas itu kepada Tuan Hakim. Tak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas dengan nafas yang masih terengah-engah. Ternyata Abu Nawas berhasil mengecoh si macan hingga si macan kehilangan jejak. Tapi karena Abu Nawas takut pulang sendirian, ia pun memutuskan untuk kembali kepada si saudagar. Melihat Abu Nawas datang, dengan muka penuh amarah si saudagar itu berkata, "Abu Nawas, pengkhianat kamu. Kamu malah lari meninggalkanku." Mendengar bentakan si saudagar itu membuat Abu Nawas sedikit gugup, tapi ia tak kehabisan akal. Abu Nawas mencoba untuk tenang dan kemudian berkata, "Tunggu dulu Tuan, Tuan jangan salah paham dulu. Apa Tuan tidak sadar kalau saya itu telah menyelamatkan hidup Tuan?" "Menyelamatkan hidupku? Yang benar saja. Lari kabur terbirit-birit kamu bilang menyelamatkan hidupku?" tanya si saudagar dengan nada yang masih tinggi. Abu Nawas kemudian mencoba menjelaskan kepada si saudagar dengan ekspresi penuh percaya diri. "Tuan saudagar, mungkin Tuan belum paham. Saya lari itu bukan kabur Tuan. Saya lari mengorbankan diri agar dikejar oleh si macan. Saya rela mati demi Tuan dan itu memang tanggung jawab saya. Dan terbukti kan Tuan luput dari ancaman binatang buas itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas itu, si saudagar menjadi tenang.
Dalam hati ia membenarkan ucapan Abu Nawas dan mengurungkan niatnya untuk melaporkan Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan dan kembali pulang dengan selamat. Setelah mereka kembali ke kampung halaman, si saudagar itu menceritakan kepada orang-orang tentang pengalamannya bersama Abu Nawas. Dan tak lupa, ia juga menceritakan pengorbanan Abu Nawas untuk menyelamatkan hidupnya. Tak butuh waktu lama, cerita tentang keberanian Abu Nawas mengorbankan dirinya demi tanggung jawab langsung menyebar ke segala penjuru kota Baghdad. Dan Abu Nawas pun mendapat julukan baru, yaitu Abu Nawas si paling pemberani atau Abu Nawas si paling tanggung jawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.